Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Setiawan dengan NIM 24OSP052. Prodi Otomasi Sistem Permesinan, mata kuliah Pengaturan dan Penggunaan Mesin Listrik. Dan saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Contoh Perhitungan Kabel Pengantar. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya kabel pengantar. Pemilihan kabel yang tepat sangat penting dalam instalasi listrik. Perhitungan yang akurat memastikan keamanan dan efisiensi sistem. Dalam kabel pengantar itu ada poin-poin penting, yaitu keamanan instalasi listrik, efisiensi energi, dan pencegahan kerusakan peralatan. Ada beberapa juga faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam perhitungan, yaitu faktor beban. Deskripsinya, daya yang dibutuhkan peralatan listrik, satuannya watt. Faktor tegangan, deskripsinya tegangan sistem listrik, satuannya volt. Faktor arus, deskripsinya arus yang mengalir dalam kabel, satuannya ampere. Faktor daya, deskripsinya asisten penggunaan daya. Faktor kabel, yaitu deskripsinya jarak antara sumber daya dan beban, satuannya meter. Faktor jenis kabel, deskripsinya yaitu material, konduktor, dan isolasi. Faktor temperatur ambien, deskripsinya yaitu suhu lingkungan sekitar kabel, satuannya 0 derajat Celcius. Baik, saya akan memperlihatkan beberapa jenis kabel penghubung yang sering digunakan, tergantung aplikasi dan kebutuhan. Kabel listrik digunakan untuk menyalurkan daya listrik. Beberapa contoh termasuk kabel NYA, NYM, NYAF, NYMHY, dan NYY yang berbeda dalam konstruksi dan ketahanan terhadap lingkungan. Kabel NYY misalnya tahan terhadap gigitan tikus dan cocok untuk pemasangan di tanah. Kabel yang kedua yaitu kabel jaringan networking cables, digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan komputer. Twisted pair, kabel ini terdiri dari beberapa pasang kawat yang dipilin untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Terdapat jenis Hildred Twisted Pair STP yang lebih tahan terhadap interferensi dan Oscillated Twisted Pair UTP yang lebih umum digunakan. Kabel yang ketiga yaitu koaksial. Kabel ini memiliki konduktor pusat yang dikelilingi oleh isolator dan lapisan pelindung. Meskipun sudah mulai jarang digunakan untuk jaringan modern, masih bisa ditemukan di beberapa instalasi lama. Yang paling ujung itu konduktor pusat, dan yang sebelahnya lapisan isolasi. Yang sebelahnya lagi melakukan perisai, dan yang paling pinggir ini jaket luar. Baik, kabel yang keempat yaitu fiber optik. Kabel ini menggunakan cahaya untuk mengirimkan data, memungkinkan kecepatan transfer data yang sangat tinggi dan jarak transmisi yang jauh. Terdapat dua jenis utama, yaitu single mode dan multimode. Kabel yang kelima yaitu kabel data, digunakan untuk transfer data antara perangkat. Contohnya termasuk
USB sangat umum digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti smartphone, komputer, dan print. Terdapat berbagai tipe konektor, Type A, Type B, Type C, Micro B, Mini B. Kabel yang keenam yaitu HDMI, digunakan untuk mengirimkan sinyal audio dan video berkualitas tinggi ke televisi, monitor, dan perangkat lainnya. DisplayPort mirip dengan HDMI, tetapi sering digunakan untuk koneksi komputer ke monitor. Kabel yang ketujuh yaitu kabel audio, digunakan untuk mengirimkan sinyal audio. Contohnya termasuk kabel RCA 3.5 mm, AUX, dan XLR. Jenis kabel yang dapat bergantung pada aplikasi spesifik, pertimbangan faktor-faktor seperti daya yang dibutuhkan, kecepatan transfer data, dan lingkungan pemasangan. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.